Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resti Agnesia Yolanda dengan NIM 234101008. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan bahan ajar Quran hadis menggunakan model pembelajaran Ashur. Kita akan lihat bagaimana model ini bisa membantu merancang bahan ajar yang menarik, efektif, dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Langsung saja yuk kita mulai pembahasannya. Perhatikan ya, pengembangan bahan ajar Al-Quran hadis dengan menggunakan model pembelajaran Ashur merupakan salah satu pendekatan sistematis yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, khususnya dalam konteks kurikulum merdeka atau pembelajaran aktif di madrasah ataupun sekolah. Model pembelajaran Ashur ini dapat membantu seorang guru dalam merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan memanfaatkan teknologi ataupun media secara optimal. Nah, Ashur ini merupakan sebuah singkatan. Yang pertama ialah analisis learners atau menganalisis peserta didik. Yang kedua ialah set objektif atau menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ialah select methods, media dan juga material atau pilih metode, media dan juga materinya. Terus yang keempat ialah atau test media dan juga material, yaitu menggunakan media dan juga materi. Yang kelima ialah atau learner participation atau melibatkan siswa secara aktif. Dan terakhir ialah evaluate intensif atau mengevaluasi dan juga merevisi pembelajaran. Nah, pada bagian kali ini saya akan membahas tentang 6 bagian dari Ashur tersebut. Yang pertama ialah analisis learners atau menganalisis peserta didik. Jadi seorang guru akan menganalisis karakteristik peserta didik seperti usia, latar belakang, kemampuan membaca dalam membaca Al-Quran, minat terhadap materi hadis, seperti gaya belajar, yaitu visual, auditory, ataupun kinestetik. Ini penting agar bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang kedua ialah state objektif atau menentukan tujuan pembelajaran, yaitu seorang guru akan merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan capaian pembelajaran atau disingkat menjadi CP, Al-Quran dan juga hadis. Contohnya, setelah pembelajaran, siswa akan mampu membaca surat Al-Hujurat ayat 10 dengan tartil dan bisa menjelaskan makna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ialah select methods, media dan juga materials, atau memilih metode, media dan juga materinya. Seorang guru akan memilih metode, misalnya metode dan diskusi, tadarus, hafalan ataupun presentasi. Dalam media bisa juga dengan video pembacaan ayat, gambar ilustrasi makna, atau juga audio murotal. Dan pada bagian bahan ajar bisa dengan teks ayat, terjemahan, tafsir ringkasan, atau latihan soal. Nah, tentu dari ketiganya itu harus relevan dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat ialah utilize media dan materials, yaitu menggunakan media dan materi. Nah, seorang guru ini akan merencanakan dan juga melaksanakan penggunaan media dengan baik. Misalnya menyiapkan slide ayat, memutar audio murotal, ataupun membagikan LKS. Jadi pada tahap ini mencakup juga persiapan, penyajian, dan juga keterlibatan siswa dalam menggunakan media. Nah, yang kelima ialah require learners participation atau melibatkan siswa secara aktif. Pembelajaran dibuat interaktif, misalnya siswa dapat membaca ayat secara bergiliran, berdiskusi makna ayat, membuat poster tentang nilai-nilai dari hadis, ataupun bermain kuis secara interaktif. Yang terakhir ialah evaluate dan revise atau mengevaluasi dan juga merevisi. Seorang guru akan mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran melalui asesmen formatif ataupun juga asesmen sumatif, serta merevisi bahan dan juga metode bila ditemukan kekurangannya.
Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari model Azure. Yang pertama ialah kelebihannya. Satu ialah berpusat pada siswa. Model ini membantu guru fokus dalam karakteristik dan juga kebutuhan peserta didik. Yang kedua ialah mengoptimalkan media pembelajaran, yaitu mendorong penggunaan teknologi, video, audio, ataupun alat bantu visual. Yang ketiga ialah sistematis dan juga jelas. Langkah-langkahnya terstruktur, memudahkan guru dalam merancang pembelajaran. Yang keempat ialah meningkatkan keterlibatan siswa. Biasanya siswa yang dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya mendengar atau hanya mencatat. Yang kelima ialah mendorong evaluasi dan juga refleksi. Jadi, seorang guru dapat melihat kekurangan pembelajaran dan dapat memperbaikinya. Setelah itu ialah kekurangan model Azure. Yang pertama ialah memerlukan waktu dan juga persiapan yang lebih lama, karena harus menganalisis siswa dan juga menyiapkan media secara matang. Yang kedua ialah butuh fasilitas dan juga teknologi yang memadai. Jadi, tidak semua sekolah ataupun madrasah memiliki sarana, media atau koneksi yang juga mendukung. Yang ketiga ialah kurang fleksibel dalam kondisi darurat. Bila media tidak bisa digunakan, misalnya listrik mati, pembelajaran bisa terganggu. Yang keempat ialah guru harus melek teknologi ataupun tahu teknologi. Ialah guru yang belum terbiasa dengan media digital akan kesulitan dalam menggunakan model pembelajaran ini di awalnya. Nah, jadi seperti itulah penjelasan dari saya tentang model pembelajaran Azure. Semoga kalian bisa lebih paham bagaimana cara mengembangkan bahan ajar Al-Quran Hadis dengan lebih menarik dan juga lebih efektif. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.